Oh halo guys, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya, udah lama gue kagak ngupload karena HP gue rusak ini. Enggak, apa sih namanya? Rusak parah layarnya. Kayak gini, hancur. Maka saya jarang upload. Ngeditnya aja ini paling belum download aplikasinya. Udahlah. Nah sekarang hari ini gue mau bahas buat persiapan pulang kampung. Apa aja sih yang gue bawa sebenarnya buat pulang kampung di motor ini. Ini kemarin masih spek 200 cc 220 lah buletannya. Udah masih stroke up. Ya, pokoknya udah harian touring lah. Kemarin udah buat kepake ke Cimahi aman. Walaupun kemarin tuh sebelum ke Cimahi seal cap tuh udah bocor, saya paksain aman, cuma kemarin trouble-nya buat aki kendor sama ganti busi doang, udah nyampe rumah aman. Habis ganti seal cap sembuh, dan ini mau dibawa ke pulang kampung ke Yogyakarta, tapi nggak di Jogjanya juga sih, agak pelosok di dekat Pantai Baron. Kalau kalian cari di Google pasti ada tuh, pokoknya Gunung Kidul, Wonosari Gunung Kidul. Nah kalau dilihat di Google Map itu sekitar 600 km, bayangin 600 km. Ntar apa aja sih yang gue preparein sebenarnya. Nah ini gue bawa. Nih sampai saya aja buat tulisan ini Bogor Yogyakarta 600 km. Kalau gue mau bawa ini sih yang dikit-dikit, gak banyak-banyak, paling baju mah cuma berapa doang sama kemeja. Soalnya kan kalau pas balik dari Jogja saya mau ke Kudus hadirin acara ini, acara Fijar di Kudus, acara resmi. Nah sekalian balik tanggal 6 nya OTW ke Kudus, baru balik ke Bogor lagi. Paling bawa ini doang, kunci-kunci. Nah, jangan lupa pakai deker kalau mau touring jauh, kalau nggak tahu ya namanya di jalan, kalau kepleset dikit apa gimana. Nah ini oli buat ngelumasin rantai ya, jadi sengaja bawa itu biar simple, nggak bawa yang semprot. Ini buat cairan anti bocor tuh yang buat ban tubles. Nah ntar saya pakein ke belakang sama ban depan, dibagi jadi dua. Nah ini busi aja saya serep berapa ini ya, susah banget. Saya aja bekal busi. Nah sih busi yang mana? Yang ini bekas semua, cuma masih hidup karena cuma dibersihin pakai sabun colek, disodok-sodokin pakai jarum. Ntar dia hidup lagi. Nih bayangin, yang ini waktu saya sebelum beli ini kan saya udah punya ini, cuma nggak tahu hilang kemana. Udah waktu itu sebelum itu yang jebol tuh dari bengkel yang dulu, yang saya belum bisa bongkar sendiri. Nah ini masih bisa dipakai, masih hidup nih, apinya masih biru, ini semua masih bisa pakai. Terus kemarin waktu ini mah yang baru buat tambah-tambahan aja, tapi kayaknya mah ini mah kepake paling satu biji doang. Busi ecu orinya, takutnya kena apa ecu. Nah ini kunci magnet ya, jaga-jaga takutnya yang trouble. Pernah trouble tuh sepinya patah, tapi aman sih. Kalau kemarin pas ke Cimahi nggak patah, aman, walaupun udah bawa ini juga. Kan
kemarin dapat spinnya yang KW tapi udah dihardem. Pas dihardem aman sih sampai sekarang, nggak pernah patah. Biasa kunci T juga perlu nih kalau buat buka blok magnet apa blok kopling gitu, ngecek. Terus kunci masih ada lagi sih di jok sebenarnya buat tutup tambahan. Ini kunci-kunci masih ada nih di kantong nih. Pajak obeng, tang tuh perlu bawa semua. Ini apalagi sambungan rantai, walaupun ini belum pernah putus ya waktu pertama beli sampai sekarang. Ini sambungan rantai kayaknya ada 3. Dulu banyak, cuma kan kemarin ada teman minta jadi kasih karena trouble. Nih ini juga tes HP bikinan sendiri doang. Kalau kemarin pakai yang kecil kan patah ya waktu itu. Terus kalau bikin satu doang isinya lama. Nih mesinnya ada 2 nih, saya double. Terus bingung saya wadain apa aja lah. Yang penting mah ke wadah kan. Nah tinggal dicolokin ini nih. Waktu itu ada sakarnya, cuma sakar rusak, saya cabut. Nah terus tinggal dicolokin aja gini. Dicolokin. Terus amat ya, skip dulu. Nah akhirnya jadi kayak gini nih, tinggal buka, colokin HP dari sini nih. Buat touring tuh perlu nih sih, makanya ini bukan motor buat balap-balap ya, ini membuat motor harian. Tapi kadang kalau buat but-butan di jalan juga bisa buat harian touring, makanya ini cas tuh harus ada. Oh ini kalau dihitung 3 ampere. Oh ya, kemarin habis bongkar-bongkar. Kotor banget ya namanya ini buat touring kemarin. Buat harian kerja. Ini masih double injektor ya, masih kayak double injektor. Enak kalau RPM atas double injektor kalau bisa nyetingnya ya. Tapi kalau kelas-kelasan mah malah nggak lari. Kalau ini enak, waktu kemarin lupa pas bongkar ya, lupa ini kabel saya colokin. Waktu itu kok naiknya ke RPM dari nomor 10 ke 13 tuh lama gitu. Ternyata ini belum dipasang, pas dipasang cepat naiknya. Ini pakai WP ya, sirkulasinya udah kepake 1 tahun ya, mau 1 tahun lah, masih aman. Kemarin dibawa Cimahi kagak masih ya, bagus. Ini otomatis nih, kalau udah 75 derajat ini baru muter deh, kalau udah dingin mati lagi. Nah ini juga udah transparan ya guys. Jadi kenapa saya bikin kayak gini sih, kayak gitu. Jadi kalau semua ngecek rantai keteng apa-apa ngecek gampang, jadi nggak usah buang-buang air radiator, sayang buang air radiator. Jadi kalau saya mah tiap berapa itu cek, takutnya kendor, soalnya kan pernah kan ketipu kena rantai KW. Jadi kan rantainya melar-melar, kalau melar gampang loncat. Nanti hari ini saya sebelum Hamin 1 nih, ini masih Hamin 2 ya, ntar ini saya cek nih rantainya kendor apa kagak. Kalau kemarin mah cek berkali-kali mah belum kendor, nih masih aman. Radiator pakai Bepro ya, tinggal ganti ban belakang aja. Belum beli di online, belum datang, nggak tahu nih datang yang lama banget padahal. Dari kemarin pesan belum datang. Paling kalau nggak datang ya harus beli langsung di sini. Cuma di sini mah yang SK01 nggak ada. Apalagi ya, lampu aman udah dicek. Air radiator nggak usah bekel lagi. Ini kemarin ke Cimahi bawa segini nggak kehabis, masih utuh. Saya ingin macet-macetan dari Bogor ke Puncak aja ke Badung Cimahi, macet-macetan. Pulangnya lagi apalagi pada ngebut, padahal kok keadaan silket bocor kayak gitu, masih aman. Nih terus ini juga kenapa saya juga biasanya kalau pengen nambah oil cooler tuh nggak usah, karena dilihat dari sini ya,
oli kalau dicek dari suhu dia cuma mentok tuh, saya tuh paling mentok tuh 90-an ya. Nggak pernah nyampe 100 lebih apa 120. Paling kalau hari buat kerja paling 80, kadang 70 ya, nggak pernah nyampe 100. Bayangin kayak gini, motor kayak gini mau digas Bogor ke Yogyakarta, Gunung Kidul, pokoknya Wonosari ya, Mate Baron. Pokoknya tunggu tanggal gasnya ya. Pokoknya tanggal gasnya 31 Juli, paling sore habis gawe langsung gas pulang lah, sore-sore tipis-tipis, soalnya kan nyari amannya lah, gasnya enakan malam dingin juga, nggak kepanasan, terus juga menghindarin, biasalah pasti tau lah. Apalagi yang mau dibahas ya, udahlah palingan itu doang. Sama oli paling saya tambahin, jadikan oli 1 liter, tadinya saya tambahin jadi tambahin 200 ml jadi 1,2 liter karena buat perjalanan jauh. Tapi kayaknya kalau malam mah aman sih, soalnya suhunya nggak terlalu ekstrim, nggak menguras-nguras oli, soalnya seal cap baru udah nggak ngebul lagi. Kemarin karena ngebul tuh emang nggak tahu seal cap beli di mana, nggak tahu ori, nggak tahu kagak, cuma agak ngebul tipis-tipis. Nah lama-lama saya naikin RPM nya ke 14.000, dia langsung berapa hari ngebulnya parah dan parah, pokoknya sampai kayak 2 tak lah, sampai 2 tak. Harus ganti seal aman, ntar ada videonya yang tadinya ngebul terus bersih lagi, ntar ada videonya saya kasih di sini. Udah bawa ini doang paling juga, ini semoga aja aman sampai tujuan. Oke, nyampe sini ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.